Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat engkau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman era globalisasi ini, kita sudah sering mendengar tentang kawin silang, di mana walaupun oleh para ulama telah membahas tentang perkara kawin silang ini jauh-jauh hari sebelum maraknya kawin silang yang terjadi di zaman sekarang. Tujuan daripada mereka untuk melakukan kawin silang adalah untuk memperoleh bibit yang unggul daripada hasil kawin silang tersebut. Sekarang kita akan coba membahas tentang bagaimana kaifiat hukum jika kawin silang antara manusia dengan anjing ataupun babi. Yakni dua hewan ini merupakan hewan yang dihukumi najis berat di dalam hukum Islam. Di hadapan kita sudah ada sebuah karya para ulama, yaitu karya Imam Nawawi Al-Jawi. Kita akan coba membahas ibarat-ibaratnya tentang kaifiat hukum yang menyangkut tentang anak yang dilahirkan kawin silang antara manusia dengan anjing ataupun babi ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, falau tawallada adamiyun baina mughalladin dzakaran kana aw untha wa adamiyun kadzalika. Seandainya kawin silang antara manusia dan anjing ataupun babi, baik itu babi ataupun anjing jantan ataupun betina, begitu juga manusia, pria ataupun wanita, wa kana ala suratil adamiyyi, dan lahir anak tersebut dalam keadaan bentuk manusia. Walau fi nisfil a'la faqat dunal asfali. Walaupun anak tersebut berbentuk manusia cuma bagian atas saja, sedangkan bagian bawahnya berbentuk hewan. Bagaimana kaifiat hukumnya? Fahuwa mahkumun bi taharatihi fil ibadah. Maka para ulama menghukumkan anak tersebut suci dalam hal ibadah. Kenapa? Akhdan bi itlaqihim taharatul adamiyyi. Karena oleh para ulama mengambil hukum dengan sucinya manusia dalam ibadah. Wa tajri alaihi al-ahkamu, dan juga berlaku kepadanya hukum-hukum Islam, li'annahu balighun aqilun, karena suatu saat nanti dia akan baligh dan berakal. Wal aqlu manatut taklifi, sebagaimana kita ketahui bahwa akal ini merupakan tempat bergantungnya hukum-hukum taklif. Wa yusalli wa ya'ummuhum li'annahu la yalzamuhu ar-ruddatu. Maka dia itu harus sholat dan boleh juga menjadi imam, karena tidak layak untuk menolak mereka untuk menjadi imam ataupun menjadi makmum. Ay wa yadkhulu al masajida wa yukhalitu an-nasa wa la yunajjisuhum bimassihi ma'a rutubatin. Dan dia boleh masuk masjid, dan juga dia boleh bergaul dengan manusia, dan juga dia tidak menajiskan sesuatu yang tersentuh dengannya, walaupun kita dan menyentuhnya walaupun dalam keadaan basah. Wala yunajjisu bihil ma'ul qalilu walal ma'i'u, dan dia juga tidak menajisi air yang sedikit dan juga tidak menajisi benda-benda cair. Wa yaftimu 'anil wilayati ka wilayati nikahin wa qada'in kalqini. Namun dalam hal wilayah nikah dia itu tidak bisa diambil wilayahnya ataupun tidak bisa memegang wilayah, juga tidak bisa menjadi qadhi seperti layaknya budak. Bal aula 'alal mu'tamad fi jami' dzalika, dan bahkan oleh Imam Nawawi mengatakan jika budak tidak bisa menjadi wilayah nikah, dia terlahirkan dengan ibunya manusia dan mamanya manusia, maka anak hasil dari kawin silang ini antara anjing dan manusia ini lebih aula untuk tidak bisa menjadi pemegang wilayah ataupun qadhi. Wala tahillu munakahatuhu wala zabihatuhu, dan dia tidak halal untuk dinikahi, dan juga tidak halal makanan ataupun binatang yang disembelih olehnya. Wala tuwarisu bainahu wa baina adamiyyin 'alal mu'tamad, dan juga dia tidak dapat mewarisi menjadi ahli waris di antara dia dengan manusia di atas pendapat yang mu'tamad.
Namun hal ini dalam perkara mawaris ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian daripada ulama, yarisu min ummihi wa auladihi duna abihi. Dia itu bisa menerima warisan daripada mamanya ataupun anaknya, dan dia itu tidak bisa menerima hanya daripada bapaknya saja. Wala qawadan ala qatilihi. Seseorang yang membunuh anak ini juga tidak bisa diqisas. Falahu hukmun najisi fil ankahati. Dia itu dihukumi najis pada hubungan pernikahan, yakni seksual. Lianna fi ahadi aslihi ma la yahillu. Karena salah satu daripada induknya itu berasal daripada binatang yang tidak bisa ditoleransi, yakni tidak halal. Rajulan kana awi meratan, baik itu anak tersebut ataupun induknya tersebut itu laki-laki ataupun perempuan. Salah satu daripada keduanya itu berasal daripada binatang yang tidak halal. Walau liman huwa misluhu, dan juga dia tidak bisa melakukan hubungan pernikahan bagi sesama mereka, yakni dari sesama hasil anak kawin silang ini. Wa inistawaya fitini, dan bahkan mereka itu sama-sama martabatnya sama dalam agama, tidak bisa menjadi dinikahkan. Wa kadza tasarriyu 'alal mu'tamad, juga tidak bisa melakukan hubungan sedap-sedap di atas pendapat yang mu'tamad. Lianna syartal hilli tasarriyi hillun munakahati, karena ilatnya syarat untuk bisa melakukan sedap-sedap ini harus halal nikah. Namun dalam hal ini pula, dalam hal sedap-sedap ini juga terjadi silang pendapat antara para ulama. Wa jawwaza lahu Ibnu Hajar at-tasarriyya haitsu khafa anata. Tapi oleh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa kalau masalah sedap-sedap ini boleh-boleh saja dilakukan oleh anak yang lahir daripada kawin silang ini. Tapi kayaknya jika tidak melakukan sedap-sedap ini, dia akan terjerumus ke dalam perkara yang lebih besar, yaitu zina. Wa hukima bi annahu najsun ma'fu anhu, dan menghukumkan oleh Imam Ibnu Hajar ini kepada anak tersebut kepada najis yang ma'fu'an. Wa mu'tamadul Ramli ma taqaddama, dan menurut mu'tamad daripada pandangan Imam Ramli, yaitu dia tidak dihukumi kepada najis. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beginilah kaifiat hukum bagi anak yang lahir daripada kawin silang antara manusia dengan anjing ataupun babi, baik itu manusia perempuan ataupun laki-laki, dan anjing itu jantan ataupun betina. Simpulannya, di antara salah satu daripada orang tua anak ini berasal daripada hewan yang bernajis berat. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa hukum yang terjadi pada anak tersebut, jika dia ini berbentuk manusia, maka dia kita pegang dengan mu'tamadnya Imam Ar-Ramli, yakni tidak dihukumi najis. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita tentang kaifiat kawin silang antara manusia dengan hewan bernajis berat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.